我性命，我愿跟随你。竟让仙道花瓣自动屏蔽记忆。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada malam hari ini, Mimin akan melanjutkan tonggak dari Perfect World episode terbarunya guys. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Untuk Xi Hao dan juga Huang Hong langsung mengeluarkan si batu petir untuk menghancurkan formasi tersebut. Karena dalam formasi ini terdapat beberapa formasi langka, serta juga ada beberapa harta yang akan mereka dapatkan. Setelah berhasil menghancurkan formasi tersebut juga, mereka haruslah berhadapan dengan Lang Yichang. Dikira satu orang, ternyata dia membawa temannya yang bernama Lo Tao. Tetapi si batu petir ini mengatakan kalau mereka berdua lah yang akan menjadi pengikut dari Xi Hao. Sehingga pertarungan 2 melawan 1 sempatlah terjadi. Siapa sangka dalam pertarungan tersebut, mereka sama sekali bukanlah tandingan dari Xi Hao. Oh jelas dong. Sehingga membuat mereka terpaksa untuk menjadi pengikut dari Xi Hao ya. Sehingga mereka semua pun langsunglah berpisah untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Contohnya seperti Xi Hao kembali ke tempat asal ujian untuk mendapati beberapa kemampuan. Dan dia akan membuka salah satu dewi yang mirip dengan Dewi Willow. Ya hampir samalah. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kembali kepada 3000 tangga, Xi Hao kembali melanjutkan menyalakan apinya sebanyak 900 kali. Dan hal itu juga membuat dia benar-benar terluka parah. Tetapi ya ini satu-satunya cara untuk menambah kekuatan ya. Dan juga dia telah menelan semua obat suci yang bisa dia minum. Lalu ketika dia ingin memakan rumput anggur, ada suara yang menanyakan apakah dia ini benar-benar ingin memakannya. Xi Hao pun berkata kalau dia ini tidak akan memakan dia sepenuhnya dan dia juga tidak akan membiarkan dia akarnya benar-benar punah. Jadi dia akan mengambil sedikit saja dari tubuhnya untuk menyembuhkan lukanya ini dan dia pun diperbolehkan. Hanya dengan satu helai akar saja membuat tubuh dari Xi Hao benar-benar sembuh ya, ajaib. Lalu anggur ilahi tersebut pun langsunglah keluar dengan perwujudan seperti gadis yang begitu cantik dan mirip dengan Dewi Willow. Kita panggil saja sebagai Nona Xu Tian. Dia juga memberitahu kondisi dia saat ini benar-benar sangatlah parah. Sebab lingkaran sihirnya telah rusak dan dia tidak mempunyai tempat tinggal sama sekali. Dan dia meminta kepada Xi Hao untuk jangan sakiti dirinya. Maka dia juga berjanji untuk mengikuti Xi Hao. Dapat teman baru lagi dia guys. Lalu Nona Xu Tian langsunglah menanyakan kepada Xi Hao apakah dia ini ingin hidup selamanya. Xi Hao menanyakan apakah ada yang pernah berhasil mencapai semua itu. Dan dia berkata untuk era ini sama sekali belum ada yang berhasil. Ditambah dia memperlihatkan seseorang yang bernama Ye Qianyu, di mana dia ini pernah mempraktekkan Taoisme dan melampaui alam makhluk tertinggi ya. Namun sayangnya ketika dia hampir keabadian, penyesatan pun mulai muncul yang membuat dirinya benar-benar gagal menjadi seorang yang abadi. Semua itu juga disebabkan gara-gara ada kesesatan yang telah dialami olehnya. Lalu Xi Hao menanyakan apakah kesesatan tersebut begitu menakutkan. Sayangnya juga Nona Xu Tian sama sekali tidaklah mengetahuinya. Hanya saja yang dia tahu untuk mencapai semua itu juga, mereka akan melalui banyak sekali rintangan ujian di setiap tingkatan ya. Xi Hao berkata lagi kepadanya kalau dia ini telah bersumpah untuk membuat jalannya sendiri. Dan pastinya tidak akan pernah melihat untuk ke belakang ya. Setelah itu juga dia tetap melanjutkan untuk berkultivasi, membuat semua orang yang menontonin dirinya benar-benar sangatlah kebingungan. Sebenarnya jalan kultivasi apa yang dia tempuh saat ini? Dikarenakan kelopak bunga yang melihat dirinya saja seakan-akan tidak pernah bisa melihat apa yang sedang dia lakukan, hanya memperlihatkan Xi Hao sedanglah berkultivasi. Dan tetua di sana sangatlah khawatir kalau dia ini sedang mencoba mencari jalan alternatif untuk menjadi seorang dewa. Namun ada salah satu orang yang berada di dunia bawah berkata kalau itu hanyalah jalan buntu dan dia tidak akan pernah berhasil. Lalu dia pun langsunglah menyerang Xi Hao
yang membuat pertarungan pun sempat terjadi. Pada awalnya, Xiahou dengan begitu mudah untuk menghancurkan serangan tersebut, tetapi masalahnya belumlah selesai ya. Yang dimana Xiahou masih merasakan ada sosok yang mencoba untuk mendekatinya, dan benar saja keluarlah sosok tersebut dan dipertanyakan oleh Xiahou siapa dirinya. Sayangnya, pria tersebut sama sekali tidaklah memberitahu siapa dirinya. Hanya saja dia mengeluarkan salah satu tombak yang dikatakan oleh Xiahou itu adalah senjata ajaib kuno. Alhasil, karena tidak ada jawaban, Xiahou menganggap kalau dia ini mempunyai niat buruk kepadanya ya. Dan dia tidak peduli dirinya berasal dari mana ataupun makhluk hidup sebelum-sebelumnya. Karena semua orang tidak ada yang pernah bisa menghentikan jalur latihan spiritual miliknya. Sehingga mereka berdua pun langsunglah bertarung. Anjay, ini tombak sama tombak. Pada awalnya, mereka yang beradu tombak benar-benar sangatlah sengit dan terlihat begitu seimbang ya. Tidak terlihat dari antara mereka berdua yang sama-sama mengalah. Xiahou mengakui kalau orang yang berada di depannya ini sama-sama kuat dengan dirinya. Tetapi yang dia bingung, mungkinkah orang ini benar-benar dari alam berbeda? Dan dia melihat kalau darah dari pria tersebut bukanlah berwarna merah, melainkan darahnya berwarna hitam. Alhasil, dia pun menyimpulkan kalau pria di hadapannya ini adalah mayat hidup. Sehingga Xiahou berhasil melepaskan tombak dari pria tersebut ya. Dan dia pun langsunglah menerjangnya, sehingga pertarungan tombak melawan tangan kosong. Namun siapa sangka kalau pria tersebut bisa menggunakan kekuatan yang seperti black hole ya, di mana serangan tersebut diselimuti beberapa angin dan juga guntur. Sayangnya, Xiahou langsung mengeluarkan serangan terkuatnya, membuat dia langsunglah terpental. Tetapi ini juga masihlah belum berakhir ya, seakan-akan dia mempermainkan Xiahou di dalam pertarungan tersebut. Sedangkan untuk Xiahou, apapun yang terjadi, dia akan menghabisi nyawanya untuk hari ini juga, karena dia telah mengganggu jalan kultivasinya. Sehingga mereka berdua pun sama-sama mengeluarkan naga yang membuat benturan kekuatan terjadi. Xiahou terkejut mengapa dia bisa menggunakan kemampuan yang sama. Tetapi dia langsung melemparkan tombaknya, membuat serangan dari bilik pria tersebut langsunglah hancur dan juga dia langsunglah terhantam. Tetapi siapa sangka, lagi-lagi dia dikejutkan kalau tombaknya tidak bisa menembusnya. Bahkan cedera tersebut saja langsunglah bergenerasi dengan begitu cepat. Aji gila. Alhasil, mereka melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Dar. Xiahou sendiri benar-benar sangatlah bingung mengapa dia ini benar-benar bisa mengimbangi kemampuannya. Bentrokan pun sempat terjadi lagi. Hal tersebut juga membuat Xiahou sangatlah tertarik dengan menanyakan kepadanya, dia memang bisa mengikuti kemampuannya, tetapi kali ini dia tidak akan pernah bisa untuk mengikutinya. Dia pun mengeluarkan tombaknya lagi dan mengeluarkan metode 3 guntur. Sehingga dia pun langsunglah terhantam tombak yang begitu cepat. Sembari Xiahou berkata kalau dia tidak akan pernah bisa mengikuti kecepatan yang begitu ekstrim darinya. Wadidaw. Sayangnya sosok tersebut pun langsung memperlihatkan muka dari Xiahou sendiri ya, membuat dia benar-benar lengah, yang membuat dia langsung terkena sebuah ilusi yang begitu berat. Di dalam ilusi tersebut dia diperlihatkan banyak sekali masa lalunya yang begitu kejam. Tetapi dia berhasil untuk mendapatkan kesadarannya kembali. Sehingga sosok tersebut pun langsunglah dimusnahkan oleh Xiahou. Begitu juga dengan lentera api dapat dihancurkan olehnya. Setelah itu juga, tangga 3000 pun langsunglah menyala yang menandakan kalau Xiahou sebentar lagi berhasil dengan jalan kultivasinya.
Dan juga untuk si anggur ilahi ini keluar lagi dengan menyembuhkan luka dari Xi Hao, yang membuat dirinya langsung mengeluarkan sinar cahaya yang begitu terang menerang. Dan pada akhirnya, Xi Hao pun berhasil untuk mencapai tahap tengah alam api ilahi. Wadidaw! Mungkin untuk ranah kultivasinya berbeda dengan sebutan kalian ya, karena Mimin selalu menggunakan translatean agar mudah dimengerti aja sih. Setelah berhasil melakukannya, Xi Hao berterima kasih kepada Nona Xiutian ataupun si anggur ilahi ya, karena dia 2 kali sudah menyelamatkan dirinya. Sebab obat suci miliknya ini telah habis dan dia benar-benar kekurangan untuk penyembuhan. Lalu Nona Xiutian pun langsung memberitahu kalau di sekitar sini ada beberapa tempat obat suci dan juga berbagai tumbuhan suci. Mendengar itu, Xi Hao meminta kepadanya untuk memberitahu di mana obat misterius itu berada. Sayangnya, obat misterius yang diinginkan oleh Xi Hao, dia sama sekali tidak tahu keberadaannya. Tetapi untuk beberapa ramuan yang berada di sini, dia tahu letaknya. Dia juga menceritakan untuk obat misterius tersebut, dia hanya melihatnya sekilas saja. Alasan dia hanya bisa melihat sekilas karena di sana banyak sekali bahaya, jadi dia tidak pernah melewati wilayah tersebut. Dan dia menceritakan kembali, ketika para dewa masuk, mereka menganggap itu adalah sebuah kematian sebagai sesuatu yang tidak bernyawa ataupun perjalanan yang sangatlah sia-sia. Lantas, Xi Hao tidak begitu mempermasalahkannya. Terlebih untuk saat ini, 1 periode telah berlalu dan sudah waktunya dia pergi ke kota Guangming untuk mencari Lan Yichen dan juga Lo Tao. Dia penasaran apakah mereka berdua telah mendapatkan sesuatu informasi ataupun tidak ya. Singkatnya, dia telah berada di kota Guangming untuk mencari keberadaan mereka berdua. Di dalam kota, si batu petir memberitahunya kalau kota Guangming ini memiliki tempat ahli bela diri yang sangatlah banyak. Disebabkan kota Guangming ini memiliki banyak sekali kultivator. Jadi biasanya orang-orang yang terkuat akan membuat salah satu dojo ahli bela diri dan merekrut para kultivator lainnya ya. Tetapi Xi Hao tidak tertarik dengan pembicaraan tersebut ya. Tetapi tetap saja si batu petir ini teruslah menceritakan kehebatan dari kota Guangming. Sebab bukan hanya manusia sajalah yang tinggal di sini. Contohnya seperti manusia setengah binatang, bahkan ada juga peri yang tinggal di sini. Bahkan kota Guangming saja memiliki tempat penginapan yang begitu besar untuk mereka. Dan hebatnya, kalau kota Guangming ini sama sekali tidak ada perbedaan ras ataupun suku ya. Dapat dikatakan kalau kota Guangming adalah kota yang begitu damai. Ya, itu hanya terlihat dari luar, kita nggak tahu dari dalamnya guys. Lalu, Xi Hao meminta kepada si batu petir untuk tidak menimbulkan masalah. Jika memang ada masalah mendesak, barulah timbulkan masalah. Waduh, sebab prioritas dia ini yaitu menemui Lo Tao dan juga Lan Yichen. Sayangnya, di dalam perjalanan, dia pun langsung dihadang oleh salah satu penjual obat ya. Dengan memberitahu kalau dia ini memiliki tulang yang begitu bagus dan dia mempunyai obat yang begitu mujarab untuk dirinya. Tetapi Xi Hao sama sekali tidaklah tertarik. Dia malah menanyakan kepada si penjual toko tentang informasi dari kota Guangming. Lantas si penjual toko memberitahu kalau dia ini sebagai informan juga di kota Guangming. Lantas Xi Hao pun langsung menanyakan apakah dia pernah melihat Lo Tao dan juga Lan Yichen. Tetapi selagi dia memberitahu karakteristik ataupun ciri-ciri dari mereka berdua, si penjual obat tidak sengaja melihat di belakang Xi Hao ada beberapa penjaga sedanglah berpatroli. Sembari memberitahu kalau dia tidak boleh menyebutkan nama Lo Tao dan juga Lan Yichen. Sontak, Xi Hao pun langsung menyadari kalau dia haruslah bertanya kepada 3 orang penjaga tersebut ya. Dan Xi Hao menanyakan kepada mereka bertiga, apakah mereka bertiga ini adalah antek-antek dari Istana Abadi. Mendengar itu, mereka bertiga malah mencoba untuk menerjangnya. Tetapi, hanya sekali kedipan saja mereka bertiga langsunglah terkapar. Dan Xi Hao meminta kepada si penjual obat untuk tidak perlu takut dengan semua itu dan beritahu apa yang terjadi kepada Lo Tao dan juga Lan Yichen. Alhasil, si penjual obat menceritakan baru-baru ini dia mendengar mereka berdua telah menemukan 8 harta karun pengobatan suci yang begitu legendaris.
Oleh karena itu juga, dia digunakan oleh kuil abadi, kuil Hades, tulang pedang punggung Bukit Dewa Jatuh, bahkan sampai Luofu Cenggu dan kekuatan besar lainnya sedang memburu Lan Yichen dan juga Lo Tao. Gila. Xiao yang mendengar itu sungguhlah marah besar ya. Karena mereka berani-beraninya mencuri 8 harta miliknya. Alhasil, kita pun diperlihatkan dengan begitu cepatnya, Xiao mengambil semua harta miliknya guys, satu persatu. Tidak sampai di situ juga, si penjual obat terus-terusan diajak oleh Xiao untuk mengambil barangnya. Dia melihat kalau Xiao memang begitu kuat. Tetapi dia juga khawatir ketika Xiao pergi dari sini, apa yang akan terjadi dengan dirinya tanpa adanya Xiao guys. Tidak lama dari itu juga, Lo Tao langsunglah menemui Xiao. Yang ternyata selama ini dia bersembunyi. Sedangkan untuk Lan Yichen, dia sedanglah terkurung di salah satu gunung setan perak. Tanpa basa-basi, Xiao pun menyuruh Lo Tao untuk pergi dan menyelamatkan dirinya. Dan si penjual obat pun benar-benar ditinggalkan. Tidak mau menambahkan masalah, si penjual obat pun langsunglah mengikuti mereka berdua. Bisa-bisanya ikut-ikutan juga nih orang. Ya, untuk spoilernya sudah pasti ketebak ya, kalau Xiao, Lo Tao, dan juga si penjual obat mendatangi tempat tersebut untuk menyelamatkan Lan Yichen. Menjadi pertanyaannya, karena ini channel baru, apakah kalian setuju Mimin buatkan spoiler dari Perfect World? Karena sebentar lagi akan ada pertarungan yang begitu meriah guys. Kalau kalian setuju, coba kalian komentar ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 不伤我性命，我愿跟随你。竟让仙道花瓣自动屏蔽起来。